Hari ini Bu Tiwi akan menjelaskan tentang subbab dari penjumlahan dan pengurangan pecahan. Dan ini sekarang tentang penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Pada video-video atau lembar kerja yang Bu Tiwi berikan kemarin, itu Bu Tiwi sudah membahas tentang pecahan biasa dan pecahan campuran. Tapi alangkah baiknya Bu Tiwi akan memberikan penjelasan lagi tentang pecahan biasa maupun pecahan campuran. Nah ini ya, untuk pecahan biasa Bu Tiwi biasa singkat PB. Untuk yang pecahan campuran itu PC. Nah, untuk yang PB ini terdiri atas pembilang dan penyebut. Langsung saja ke contohnya. A per B. A-nya itu adalah pembilang. Lalu B itu adalah penyebut. Nah, untuk contohnya sendiri, A per B itu contohnya bisa 1 per 2, atau 5 per 7, atau 10 per 30. Jadi dari contoh ini, 1 itu pembilang, 5 pembilang, 10 pembilang, 2, 7, dan 30 adalah penyebut. Inilah pecahan biasa. Selanjutnya pecahan campuran. Pecahan campuran itu terdiri atas 2 ya. Campuran antara bilangan cacah dan bilangan atau pecahan biasa. Ya, langsung saja ke contoh. A, B per C. A adalah bilangan cacah. B per C adalah pecahan biasa. Nah, langsung ke contoh ya. Untuk contohnya, A, B per C. Contohnya langsung 1, 1 per 2, 2, 5 per 7, 10, 1 per 4. Jadi, 1, 2, dan 10 adalah bilangan cacah. 1 per 2, 5 per 7, 1 per 4 adalah pecahan biasa. Jadi kalau ini dicampur, digabungkan, itu menjadi pecahan campuran. Penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Kita, Bu Tiwi akan langsung memberikan contoh ya. Jadi penjumlahan antara pecahan biasa dengan pecahan campuran itu ada tahap-tahapnya. Untuk yang pertama, langkahnya. Untuk langkah yang pertama, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya ya, pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Caranya, A, B per C, pecahan campuran, langsung kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya, C dikali A, C dikali A, ditambah B per C. Jadi C dikali A ditambah B itu menjadi pembilangnya, sedangkan C tetap menjadi penyebutnya. Langsung saja ke contoh. Misal 3, 1 per 5. 3 dan 5 dikalikan. 5 kali 3 dijumlahkan dengan 1 per penyebutnya tetap. Kita hitung 5 dikali 3, 15. 15 ditambah 1, 16 per 5. Jadi 31 per 5 dijadikan pecahan biasa adalah 16 per 5. Nah, langkah pertama setelah mengubah,
Itu ada langkah kedua. Kalau pecahan campuran sudah diubah menjadi pecahan biasa, yang kedua adalah lakukan penjumlahan seperti pecahan biasa. Seperti pecahan biasa. Di sini Bu Tiwi akan langsung memberikan contoh penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Contoh pertama, 5 1/6 ditambah 1/2 sama dengan berapa? Nah, ini adalah pecahan campuran, sedangkan ini pecahan biasa. Langkah yang pertama, pecahan campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya, 6 dikali 5 ditambah 1 per, penyebutnya sama, tulis lagi. Ditambah, karena ini udah pecahan biasa, langsung dituliskan saja. Nah, di bawahnya 6 dikali 5, 30 ditambah 1 per 6. Yang 1/2 tetap ditulis lagi. Nah, seperti ini. 30 ditambah 1, 31 per 6 ditambah 1/2. Nah, ini belum selesai. Di sini pecahan biasa, di sini pecahan biasa. Sudah pecahan biasa semua, tapi penyebutnya berbeda. Nah, sedangkan jika ingin menjumlahkan dua pecahan ataupun 3 pecahan, itu penyebutnya harus sama dulu. Harus kita samakan dengan mencari KPK 6 dan 2. Caranya seperti cara-cara yang sudah Bu Tiwi jelaskan dahulu. Kita cari KPK-nya. Kita cari dengan kelipatannya 6 dan 2 ya. 6 ditambah 6 12 ditambah 6 18 dan seterusnya. Oke, yang 2 ditambah 2 4 ditambah 2 6 ditambah 2 8 dan seterusnya. Oke, dari ini yang sama adalah 6 ya, jadi KPK-nya adalah 6. Jadi di sini nanti penyebutnya itu menjadi 6. Nah, seperti ini. 6 ya. 6 dibagi 6, 1. 1 dikali 3, 31. 1 dikali 31, 31. Dijumlahkan 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 1, 3. Nah, jadi pembilangnya 31 ditambah 3, penyebutnya 6. Kita turunkan di bawah. 31 ditambah 3, 34 per 6. Nah, jadi di sini penjumlahan pecahan campuran 1/6 ditambah 1/2 adalah 34 per 6. Nah, di sini adalah pecahan biasa. Nah, apakah pecahan biasa ini bisa diubah menjadi pecahan campuran? Nah, tentu harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Jika pecahan biasa ini diubah menjadi pecahan campuran atau dibuat sederhana, nah ini lebih ke campuran dulu ya, diubah menjadi pecahan campuran. Caranya, pembilangnya itu harus lebih besar daripada penyebut. Nah, di sini pembilangnya 34, penyebutnya 6. Jadi bisa kita jadikan pecahan campuran. Caranya 34 dibagi 6 mendapat 5. Nah, 34 dibagi 6 itu ada 5. Sisa berapa? Sisa 4, karena 5 dikali 6 itu adalah 30, sedangkan di sini 34. Jadi sisanya ada sisa 4. 4-nya untuk pembilang per
Penyebutnya apa? Penyebutnya sama dengan penyebut yang di depan. 5, 4 per 6. Nah, 5, 4 per 6 ini adalah bilangan pecahan campuran ya. Di sini adalah pecahan campuran. Nah, ini dari pecahan campuran ini bisa kita sederhanakan lagi. Caranya seperti apa? Untuk pembilang dan penyebutnya ini harus kita bagi dengan bilangan yang sama. Sampai bilangan itu tidak bisa dibagi lagi. Ya, contohnya 5. Ini 5 tetap, bilangan cacahnya tetap. 4 sama 6 dibagi bilangan yang sama 2 ya. 4 dibagi 2 2, 6 dibagi 2 3. Nah, 2 per 3 ya, jadi sudah paling kecil ya. 3 per 4 per 6 dijadikan pecahan campuran menjadi 5, 4 per 6 disederhanakan menjadi 5, 2 per 3. Jadi hasilnya 5, 2 per 3. Kita langsung ke contoh yang kedua. 2 per 4 ditambah 2 per 6. 2 per 4 pecahan campuran, 2 per 6 adalah pecahan biasa. Contoh yang pertama tadi itu dengan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dahulu, baru nanti dijumlahkan dengan pecahan yang sama-sama pecahan biasa. Nah, ini Putri akan memberikan contoh cara yang kedua. Nah, cara yang kedua itu dengan cara memisahkan antara bilangan cacah dengan bilangan pecahan. Nah, kita pisahkan, ini bilangan cacah 2 ditambah, kita kasih kurung ya. Ini pecahan biasa, ini pecahan biasa, kita jadikan 1 dipisahkan dengan 2 per 4 ditambah 2 per 6 dikurung tutup. Nah, ini ini bilangan cacah, ini pecahan biasa, jadi kita pisahkan dengan 2 ditulis lagi ditambah, kita kerjakan yang pecahan biasa yang di dalam kurung. Nah, karena ini ada 2, karena ini penyebutnya itu berbeda, jadi kita harus samakan penyebutnya. 4 dan 6, kita cari KPK-nya. 4 ditambah 4, 8, ditambah 4, 12, dan seterusnya. Yang 6 ditambah 6, 12, ditambah 6 lagi, 18, dan seterusnya. Oke. Antara ini kelipatan 4 dan 6 yang sama adalah 12. Yang paling kecil ya, sama 12. Jadi KPK antara 4 dan 6 adalah 12. Kita jadikan penyebutnya 12. Oke, kita kasih kurung ya. Kita masih kasih kurung. Caranya ini dijumlahkan. Nah, untuk angka di sini caranya 12 dibagi 4 dikali 2. 12 dibagi 4 ada 3. 12 dibagi 4, 3. 3 dikali 2, 6. Terus yang angka yang sebelah sini, 12 dibagi 6, 2. 2 dikali 2, 4. Oke. Selanjutnya, 2 tetap ditulis. Nah, yang di dalam kurung kita jumlahkan. 6 ditambah 4, 10 per 12. Oke. Sama dengan 2 ditambah 10 per 12. Langsung 2, 10 per 12. Nah, di sini sudah menjadi pecahan campuran. Apakah pecahan campuran ini bisa disederhanakan lagi? Bisa. Pembilang dan penyebutnya itu bisa disederhanakan dengan dibagi bilangan yang sama. Kita bagi 2 ya. 10 dibagi 2, 12 dibagi 2. Dibagi 2, dibagi 2. Jadi berapa? 2-nya tetap. 10 dibagi 2, 5 per 10 dibagi 2, 6. Nah, seperti ini.
Jadi hasilnya adalah 25/6. 2/4 ditambah 2/6 sama dengan 25/6. Ini adalah contoh kedua menggunakan cara yang berbeda, yaitu dengan memisahkan bilangan cacah dengan pecahan biasa. Sekarang Bu Tiwi akan menjelaskan subbab yang berikutnya, penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Bu Tiwi singkat ya, PC pecahan campuran, PC pecahan campuran. Penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Ini konsepnya sama dengan yang tadi, pecahan campuran dengan pecahan biasa ataupun dibalik-balik. Jadi ini pecahan campuran dengan pecahan campuran itu hampir sama. Langsung saja ke contoh soal untuk yang nomor 1. 2/5 ditambah 2/3. 2/5 pecahan campuran, 2/3 juga pecahan campuran. Caranya kita bisa mengelompokkan antara bilangan cacah dan pecahan. Bilangan cacah 2 dan 1, pecahan 2/5 dan 2/3. Nah, langsung kita pisahkan. Bilangan cacah dengan bilangan cacah 2 dan 1 tambah 2/5 ditambah 2/3. 2/1 bisa langsung dijumlahkan. Maaf, 2 tambah 1 bisa langsung dijumlahkan karena sama-sama bilangan cacah, jadi 3. Dijumlahkan bilangan pecahan biasa dengan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Jadi kita harus mencari KPK-nya dari 5 dan 3. 5 ditambah 5, 10, ditambah 5, 15, dan seterusnya. Yang 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 3, 9, 9 tambah 3, 12, 12 tambah 3, 15, dan seterusnya. Nah, dari kelipatan 5 dan kelipatan 3 ada angka yang sama, yaitu 15, jadi inilah KPK-nya. Jadi ini dipakai untuk penyebut antara 5 dan 3. 15 ini dijumlahkan ya, ini plus jumlah 15 dibagi 5 ada 3 dikali 2 6, 15 dibagi 3 5 dikali 2 10. Nah, jadi 3 ditambah 6 ditambah 10, 16/15. Nah, 3 plus 16/15 itu kita tulis langsung 3 16/15. Nah, dari pecahan campuran ini 3 16/15 bisa kita sederhanakan. Ya, bisa kita sederhanakan. Caranya ini 16 dengan 15 ini kan ini lebih besar ya. Penyebutnya lebih besar, pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Jadi bisa kita jadikan pecahan campuran. Ini pecahan campuran ya. Kita coba ya. Ini kita pisahkan terlebih dahulu. 3-nya nanti ini kita sederhanakan. Jadi berapa? 16 dibagi 15 1. Sisanya berapa? Sisanya 1 ya. Per 15. Nah, jadi dari 16/15 ini kan 1/5. Di sini ada 3, di sini ada 1. Nah, bilangan cacahnya nambah. Jadi 3 ditambah 1 ada 4. Pecahan biasanya 1/15. Nah, seperti ini ya. Jadi, caranya itu tadi, kita kelompokkan bilangan cacah dengan bilangan cacah, pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nah, ini bisa kita kasih kurung.
Kita langsung lanjutkan. Ini kita samakan menyebutnya dengan mencari KPK-nya. Di sini sudah ketemu KPK-nya, jadi 16/15. Dan di sini langsung dijumlahkan 3 16/15. Karena ini bisa dijadikan ke pecahan campuran, atau bisa kita sederhanakan lagi. Jadi 16 dibagi 15, 1, sisa 1 ya, langsung ditulis dibagi 15. Jadi di sini pecahan cacahnya nambah 1, di sini ada 3. 3 ditambah 1 4. 1/15. Jadi hasilnya 4 1/15. Oke, sekarang Bu Tiwi akan memberikan latihan soal ya. Tadi kan Bu Tiwi sudah menjelaskan 2 subbab. Yang pertama penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa, yang kedua penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Jadi ini sekarang Bu Tiwi akan memberikan latihan soal. Oke, untuk yang pertama nomor 1, ini Bu Tiwi berikan soal pecahan campuran dijumlahkan dengan pecahan biasa, karena kemarin sudah ada latihannya. Untuk hari ini Bu Tiwi berikan satu contoh saja untuk yang pecahan campuran dijumlahkan dengan pecahan biasa ya. 2 1/3 ditambah dengan 3/5. Soal nomor 2, ini pecahan campuran dengan pecahan campuran. 2 1/6 ditambah 3 2/6. Nomor 3, 5 1/2 ditambah 2/5. Nomor 4, 4 1/4 ditambah 1/7. Soal terakhir nomor 5, 4 1/9 ditambah 2 3/10. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing ya, untuk soal nomor 1 hingga soal nomor 5. Terserah kalian mau menggunakan cara mengelompokkan antara bilangan cacah dan bilangan cacah, lalu bilangan pecahan biasa dengan pecahan biasa juga bisa, ataupun dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu juga bisa. Mau memakai cara yang mana, Bu Tiwi persilahkan. Nah, silahkan dikerjakan dengan teliti. Nanti jika ada yang belum paham cara mengerjakannya, bisa bertanya dengan wali kelas masing-masing, bisa dengan Bu Tiwi, bisa dengan Bu Dewi, ataupun dengan Pak Anam.